Kamu pengamat seni. Karin menengok ke arah kanannya. Aku. Laki-laki itu bertubuh tinggi, memakai jas rapi dengan kacamata. Mungkin dia pengurus galeri di sini. Kulitnya putih, rambutnya sedikit keriting. Ia menghampiri Karin yang dari tadi memperhatikan sebuah lukisan tanpa bergerak sedikit pun. Baru kali ini ada pengamat seni seperti kamu. Diam hampir 1 jam lamanya, cuma mengamati satu lukisan yang sama. Aku bukan pengamat seni. Terus, mata-mata. Kamu kenal dengan pelukisnya? Temanku, sahabat baik. Kira-kira sulit gak ya ketemu dia? Wah, orangnya super sibuk. Kamu harus buat janji dulu. Sambil berbisik pelan, Karin berkata, ternyata sama aja. Iya, kenapa? Tanya laki-laki itu karena suara Karin yang sulit didengar. Oh enggak, aku cuma datang ke galeri yang salah. Karin lantas pergi meninggalkan lukisan yang membuatnya kecewa. Karena wajahnya menunjukkan seperti itu. Terlihat begitu jelas. Laki-laki tadi kebingungan dan mengejarnya. Hei, tunggu. Karin berhenti. Apa? Kamu mau jelasin kenapa seorang seniman aja harus punya janji waktu seperti pejabat? Laki-laki tadi mulai kesal. Maksud kamu? Sambil menatapnya, Karin berkata ketus. Aku kira lukisan tadi bisa membuatku berhenti mencari. Tapi ternyata teman baikmu itu cuma pelukis yang sama dengan pelukis yang lain. Memprioritaskan penjualan di atas makna seni itu sendiri. Aku cuma buang waktu di sini. Kamu ini jangan sembarangan ya. Emangnya kamu pikir kamu ini siapa? Presiden? Astronot? Miliarder? Dia itu pelukis tersohor. Jangan ngasal ya kamu bicara. Nah, itu dia masalahnya. Aku cari pelukis yang menjabat sebagai seniman. Bukan pelukis yang cuma jualan lukisan. Permisi. Karin pergi dengan kalimat terakhir yang ia ucapkan dengan nada tinggi. Laki-laki itu cuma memperhatikan langkah Karin yang akhirnya menaiki angkutan umum, lalu pergi. Keesokan harinya, galeri yang masih terpajang tulisan tutup itu tampak ditemani seorang gadis yang tidak lain tidak bukan adalah Karin. Seorang satpam berulang kali menyuruhnya untuk datang lagi nanti. Maaf mbak, bukanya masih lama. Nanti mbak balik lagi sekitar jam 10. Karin tetap duduk menunggu galeri itu sampai buka. Tidak peduli berapa kali satpam itu menyuruhnya pergi. Bahkan, melirik saja, Karin kelihatan sangat tidak punya selera. Batu sekeras apapun pasti akan kalah dengan wataknya. Kalau mau A, maka tidak akan pernah ada opsi selain itu. Hampir 3 jam menunggu, Karin tampak tertidur lelap bersandar di sebuah dinding dekat pintu masuk. Mbak, udah buka. Karin membuka matanya. Oh, makasih ya pak. Setelah beranjak, Karin segera masuk ke dalam galeri dan ia langsung menuju lukisan yang ia tuju. Namun, belum sempat melangkah, kerah bajunya ditarik oleh seseorang dari belakang. Karin yang hampir jatuh kemudian segera menengok dengan wajah yang siap untuk menghujat siapapun yang baru saja menariknya. Kamu? Apa? Mau mencaci saya lagi? Belum cukup yang kemarin? Lepasin! Laki-laki itu menatap Karin serius. Dengerin ya,
mulai sekarang kamu nggak boleh masuk ke galeri ini lagi. Sejak kapan datang ke galeri aja harus ada aturan boleh atau tidak boleh? Ini galeri lukisan, bukan istana presiden. Jawab Karin dengan tetap mencoba untuk terus menerobos masuk tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya, Karin menyerah dan pergi. Maaf Pak, tapi Mbak tadi sudah dari jam 6 pagi nunggu di sini. Kasian. Bapak harus tahu, kemarin dia ini udah mencaci saya habis-habisan. Orang seperti dia pantas diusir seperti itu. Laki-laki itu pergi masuk ke dalam dengan emosi yang terlukis di wajahnya. Ia benar-benar kesal akan bentakan Karin kemarin. Hari itu, galeri tutup lebih cepat karena hari kerja. Sore itu langit juga tampak sudah mendung hampir hujan. Pak, saya duluan ya. Pak, itu kenapa Pak? Kok bingung gitu? Mbak tadi sambil menunjuk ke arah Karin yang sedang membaca buku di pos satpam. Dia lagi, jangan bilang dia belum pulang dari tadi. Ya, susah Pak disuruh pergi, alasannya macam-macam. Ya udah, saya kesana dulu. Karin yang sedang asyik mengunyah permen karet sambil membaca buku, kaget melihat laki-laki itu muncul di hadapannya. Oh, halo pemarah. Kamu ngapain masih di sini? Saya udah ngusir kamu dari tadi pagi sejak galeri ini dibuka. Kamu ngusir aku, tapi nggak nyuruh aku pulang. Ya udah, ayo. Tiba-tiba, Karin menarik laki-laki itu sampai masuk ke dalam galeri. Laki-laki itu kebingungan setengah mati. Setelah berada di dalam, mereka berhenti di depan lukisan yang sama seperti kemarin. Ini dia, kata Karin. Laki-laki itu menatapnya heran. Jadi? Iya, benar sekali. Jadi ini alasan kenapa aku kembali lagi. Ingat ya, aku kesini bukan karena teman baikmu yang tersohor itu. Juga bukan karena sekarang aku anak pejabat yang ingin meminta waktu temanmu. Aku kesini karena lukisan ini. Karin tersenyum. Ia setuju. Laki-laki itu cuma bergumam pelan. Kemarin marah-marah kayak ibu kontrakan. Sekarang bahagia, tersenyum tidak berhenti. Perempuan aneh. Sudah, saya mau pulang. Ya udah, pulang aja. Aku mau di sini, kata Karin. Laki-laki itu meninggalkan Karin yang tetap memandang lukisan dengan mata yang tidak bisa berhenti takjub. Sampai akhirnya, konsentrasi melihat lukisan tadi terusik oleh sebuah teriakan. Pintunya terkunci. Karin kaget. Matanya yang tadinya fokus mendadak melotot dan lari menghampiri lelaki tadi yang sedang berusaha membuka pintu yang memang tampak terkunci. Ini gak lucu. Ini memang bukan lelucon. Jadi kita kekunci nih. Laki-laki itu cuma duduk bersandar di badan pintu masuk dengan wajah pasrah. Ya, menurut kamu? Karin merasa bersalah. Harusnya dia sendiri yang terkunci, tidak dengan lelaki ini. Ia pun memikirkan cara bagaimana mencairkan suasana tegang di antara keduanya. Karena Karin yakin, beberapa menit lagi, laki-laki itu akan marah besar. Karena sadar bahwa Karinlah yang menjadi alasan kenapa ini semua bisa terjadi. Maaf deh. Karin berkata pelan sambil ikut duduk tidak jauh dari lelaki itu. Hah? Wajahnya berubah menjadi serba tidak enak. Ya,
Maaf, karena kamu jadi nggak bisa pulang. Karin menunduk, tidak berani untuk mengadah ke depan dan melihat ke arah laki-laki itu. Kok saya doang yang nggak bisa pulang? Kamu juga kan? Karin cuma diam. Ia benar-benar tidak tahu harus melakukan dan berbicara apa. Sebab ia tahu, di sini dia yang salah. Kamu lagi nungguin saya marah? Iya, ya sudah saya marah. Tapi apa kamu bisa pastiin pintunya bakal terbuka setelah saya selesai marah sama kamu? Karin mendadak tersenyum. Lelaki pemarah itu ternyata tidak segalak yang ia kira. Sebenarnya, memang kamu saja yang tidak bisa pulang. Karena aku akan baik-baik saja bila disuruh tidak pulang dan diam di sini. Tadi malam, lukisan itu sampai masuk ke dalam mimpiku. Tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Dan lelaki itu cuma mendengarkan, tidak berkomentar. Karin yang masih merasa bersalah, mencoba segala cara untuk bisa berdamai dengan lelaki itu. Coklat? Tanyanya sambil menyodorkan sebuah coklat yang sudah dibuka. Lelaki itu menatapnya heran. Coklat? Aku tahu kamu lapar. Nih, tahu dari mana? Emangnya perut saya bunyi? Ya, biasanya dari buku yang aku baca, laki-laki berjas rapi seperti kamu gak pernah punya jam untuk makan. Kalau kondisinya kayak gini, baru deh inget sama yang namanya lapar. Laki-laki itu tersenyum dan mengambil coklat yang Karin berikan, kemudian ia bagi menjadi 2 bagian. Nih, Karin menolak. Oh enggak, aku enggak lapar. Biasanya, dari lukisan yang saya lihat, perempuan pecicilan dan cerewet kayak kamu pasti gampang lapar. Ah, emang ada lukisan kayak gitu? Kita anggap aja lukisan imajinasi. Oh, udah ambil aja. Kamu setengah, saya setengah. Karin memang lapar. Seharian ini dia terlalu seru membaca buku dan mengunyah permen karet. Saya Adit. Sambil menjabat tangannya, Karin menjawab. Aku Karin. Adit berbicara dalam hati. Terima kasih atas separuh coklat manis yang kamu berikan, Karin. Kamu bosan gak? Main yuk. Kamu nih ngajak main, kayak anak kecil aja. Karin menjawab meledek. Iya, gimana ya? Aku masih pantas jadi anak sekolah. Ngawur. Maksud saya bukan itu. Adit, terlalu serius. Paham kali kamu bercanda. Makanya jangan terlalu sering pakai jas. Tubuhmu tuh jadi semakin kaku, kayak jiwa kamu. Memang benar, penampilan Karin dan Adit memang berbeda. Adit yang saat itu seperti pebisnis, dipasangkan dengan seorang Karin, perempuan sederhana yang tidak mencintai materi tetapi tetap berarti. Perempuan yang tidak sanggup berpisah dengan sepatu ketsnya yang sudah berwarna lusuh, ransel hitam, dan sebuah kamera yang selalu melekat di lehernya. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Karin tersenyum dan memberikan tangannya kepada Adit. Kenalkan, aku Karin. Karin Sartika, seorang perempuan tangguh yang sedang mencari arti imaji. Hidupku adalah ini, sambil menunjukkan kameranya. Kamu siapa, Adit? Adit tersenyum. Kalimat yang keluar dari mulut Karin memang terdengar mengasyikkan. Saya Adit. Sudah. Orang yang waktunya mahal kayak kamu cuma sudah mengecewakan.
Terus deh, ngeledek saya deh. Justru orang yang waktunya ringan kayak kamu bisa punya kehidupan yang lebih berarti. Karin cuma tersipu malu. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu masuk tepat di sebelah Adit. Kemudian ia mengeluarkan buku dari dalam tas. Suka baca buku juga, Adit menyaut. Pecinta? Lebih dari itu. Sapardi Djoko Damono ya? Hujan bulan Juni bukan? Karin kaget. Kamu tahu? Tuan Tuhan bukan? Karin melanjutkan. Tunggu sebentar, saya sedang keluar. Keduanya tertawa. Bagaimana mungkin sebuah kebetulan ini terjadi? Suara klakson motor mulai berbunyi. Mentari mulai menampakkan dirinya. Orang-orang yang menyerbu angkutan umum juga mulai ramai. Buru-buru ingin pergi bekerja. Karin membuka matanya. Tersadar bahwa semalaman ia tertidur dalam sebuah galeri lukisan dengan seorang laki-laki yang baru beberapa hari ia temui. Aneh sekali. Pagi. Karin melihat Adit yang sudah bangun duluan. Jasnya tergeletak persis di sebelahnya. Mungkin dia benar-benar mengikuti saran Karin tadi malam. Dengan secangkir teh hangat yang ia bawa. Ternyata ada dispenser dan teh. Kamu mau, Karin? Aku gak minum teh, kata Karin berusaha menolak. Sebentar lagi satpamnya datang. Kamu bisa pulang. Karin membalas, kamu juga bisa pulang. Tidak lama, suara kunci mulai terdengar. Pintunya terbuka. Pak Satpam terkejut bukan main. Raut wajahnya bisa menyimpulkan semuanya. Pak? Iya pak, kita berdua kekunci. HP saya mati, jadi agak susah hubungin orang galeri. Gak apa-apa, saya pulang ya. Karin cuma tersenyum seakan setuju dengan Adit. Mereka akhirnya keluar galeri setelah 12 jam. So, aku pulang ya. Adit mengangguk. Saya pulang juga kalau gitu. Dit? Iya? Ini aku egois gak ya? Kalau pengen kekunci sama kamu sekali lagi.